cuma alim, alama, arif billah. Padahal sebujurnya wallahu alam. Jangankan al-arif billah, arif binafsi aja kada tahu. Apalagi arif billah, alama, jangankan alama. Ini sebuah mubalaghah. Alim aja kita ini kada tahu. Terkadang modal penampilan aja sudah. Modal penampilan berpulang, bejas, ini kan kita tempat-tempatan aja. Kayak urut tempat-tempatan bukan berarti urutnya alim, ada demi Allah urut daripada alim. Cuman tadi inilah mempraktikkan perintah ulama tadi itu, tasyabbahu bil kiram. Biasakanlah kita ini menyerupai orang alim. Kan nyaman tuh dipandang kalau bulannya mah Ustaz Dubai kalau berbulan tuh nyaman juga dipandang. Masya Allah. Asalkan jangan berpada ini alim aja kan. Hanya menyerupai kan. Pemulang ini siapa saja boleh, bikin pun boleh kata bapak pemulang. Asalkan dipakai sembahyang, dipakai hadir di majelis taklim kata bapak berbulan. Kada boleh itu dibawa ke pasar pulangnya. Apalagi sambil main dum, berbulan itu motori pakaiannya ulama itu. Betul. Tasyabbahu bil kiram. Kita berusaha nih. Berusaha mengupati bubuhan yang mulia. Siapa mereka orang yang mulia? Bukan kita ini berusaha untuk bisa menjadi mulia. Mereka yang kita hafalkan itu mereka sudah dinyatakan mulia. Lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Mulianya mereka itu baik di masa hidupnya maupun sudah tiadanya. Di masa hidupnya luar biasa. Kalau kita melihat sejarahnya mungkin tadi sudah dibaca. Bagaimana sejarahnya? Maulana Arsyad Al-Banjari, bagaimana sejarahnya guru sekumpul, masya Allah di masa hidupnya, kan luar biasa. Sampai digelar di Martapura itu Serambi Mekah sampai begini. Dan memang merasakan ada ruhaniyah di situ, luar biasa. Ulun semalam keliling di situ, masya Allah, berilang dengan para tuan-tuan guru di sana. Tawaduknya guru Mu'ad, guru Hasanuddin, mulai dari guru Bahri, guru Al-Qadul dan langit, masya Allah luar biasanya. Kemudian suasananya di sana ini kan pengaruh asar bekas didikan para guru-guru Bahari yang mengajarkan akhlak seperti ini. Suasananya nyaman, orang-orangnya nyaman, jadi suasananya bujur-bujur Serambi Mekah itu bisa dirasakan di sana dengan akhlaknya mereka punya, dengan tutur katanya yang sopan, yang santun, kemudian memuliakan para habaib, memuliakan para tuan guru. Luar biasa, tidak semuanya daerah bisa mengaplikasikan itu, hanya di daerah-daerah tertentu. Nah, mudah-mudahan Samarinda bisa seperti itu, amin. Karena mengumpati tadi itu sepak terjangnya para ulama, orang-orang yang mulia, sehingga terbiasa kita insya Allah terlibat dengan mereka orang yang mulia menjadi mulia. Karena mengumpati saja. Fa'ilam takun midlahum, meskipun tidak seperti mereka keilmuannya, kedudukannya, maqamannya, kita kada seperti bubuhannya, tapi kita ini berpingkut dengan bubuhannya, mengumpati sepak terjangnya, falahun, kita akan menjadi orang yang beruntung. Beruntung kita, menjadi orang yang bahagia juga. Kenapa? Karena kita menapak tilas bubuhannya, umpat dengan bubuhannya. Nah, ini yang diadakan dalam haul ini supaya kita bisa mengumpati mereka, orang-orang yang mulia di mata Allah, yang kemuliaan mereka dapatkan bukan semasa meninggalnya saja, semasa hidupnya mereka mulia. Tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Meskipun mereka dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dapat berita dari Guru Mu'ad. Jadi ujar Guru Mu'ad, aku ini kan lawas selalu berubah dengan abah guru sekumpul. Ujar beliau itu, Guru Mu'ad ketika di Riau untuk mendampingi abah guru sekumpul. Jadi manusia pada saat itu ramai benar, baik sekitar 15.000 dari mana-mana datang. Ujar guru sekumpul ini berkisah dengan Guru Mu'ad.
Ya, ujarnya biar tahulah bubuhannya datang dari mana-mana itu. Kami ini tidak mengiau bubuhannya, datang seorang. Kadang diberi makan juga, kadang. Ya. Karena modal bubuhannya itu dengan aku ini husnudzon aja. Husnudzon bubuhan itu dengan aku. Mungkin aku di siapa, padahal aku ini orang biasa. Ya. Orang biasa aku ini, hanya bubuhannya husnudzon dengan aku. Artinya di sini pelajarannya ada sombong gitu. Ya, ketika melihat bubuhannya banyak, mungkin nah, dia tuh jamaahnya banyak. Karena aku berat. Nah, aku ini hebat gak? Jamaahku banyak. Ada seperti itu. Jadi ditanamkan ketawaduannya itu luar biasa di dalam hatinya, dalam jiwanya itu. Karena husnudzon bubuhannya, makan kada dibari, ya ongkos kada dibari, datang seorang, sampai di sini makan makanan cari seorang juga. Ya, coba bayangkan, kada dikiau datang seorang juga, beribu-ribu datang ke sini. Coba bayangkan ternyata mendatangi menghilangi aku. Siapa aku itu? Siapa? Bukan siapa-siapa kalau bukan Allah yang menggerakkan mereka. Jadi yang Arab itu Allah. Ya. Karena kecintaan mereka kepada Rasulullah, yang haram itu Rasulullah. Subhanallah. Pernah juga ajarnya Abahku sekumpul itu di direndahkanlah di majlis, direndahkan oleh seseorang. Tiba-tiba pas aku ujar guru Mu'ad bersama Abah guru sekumpul itu di dalam motor, Abah guru sekumpul itu melihat orang yang merendahkan sedikit, langsung dengan supir hadang istomannya turun. Ya, beliau langsung mencium tangannya orang yang merendahkan Abah guru sekumpul tersebut. Ini di antara akhlaknya. Ya, mereka sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah, akan tetapi tidak membanggakan dirinya. Ya, maka dengan itulah kemuliaannya itu eksis, terus menerus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Selalu memandang dirinya itu bukan siapa-siapa. Karena memang pada hakikatnya, ya siapapun diri kita, sehebat apapun kita ini, kita bukan siapa-siapa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang harap itu Allah, yang luar biasa itu Allah, yang luar biasa itu adalah Sayyidina Muhammad. Berkat Rasulullah SAW, ma fin nabi fi ummati, yang didapati di masa nabinya dengan Rasulullah SAW, kemuliaan yang tidak terhingga. Allah hadiahkan kemuliaan itu dengan umatnya, yaitu dengan kita sebarang. Alhamdulillah, kita menjadi umatnya yang paling muncul saja sudah alhamdulillah, sudah beruntung, sudah mulia, sudah istimewa, sudah agung. Umat yang paling muncul, yang paling bontot, yang paling terakhir, apalagi umatnya yang spesial. Dia punya hubungan spesial dengan Sayyidina Muhammad SAW. Masya Allah. Maka ini yang dapat membanggakan Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ma syai' yusirru qalban nabi. Ya, ma syai' yusirru qalban nabi illa bi ta'allumi ilmi wa tablighihi wal amal bih. Tidak ada sesuatu yusirru qalban nabi yang dapat menghimungkan hatinya Nabi Muhammad SAW illa bi ta'allumi ilmin, kecuali dengan menuntut ilmu. Makanya lihat guru-guru yang luar biasa, ya, sekelas Abah Guru Sekumpul, sekelas Maulana Arsyad Al-Banjari, ya, dan guru-guru Asmuni. Coba guru Asmuni yang di Danau, ya, guru Danau kan sudah tua umur, sampai wayah ini beliau kau mengajar meskipun hanya hadir. Masya Allah, kau mengajar sudah tua, tetap membanggakan Nabi Muhammad SAW. Ta'allum ilm, menuntut ilmu, mengkaji ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu. Tiga hal ini yang membingungi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Tiga hal ini. Makanya kalau melihat sejarahnya ulama-ulama kita itu memang luar biasa. Mereka itu bukan hanya menuntut ilmu, ya, di masa mudanya saja, di masa anumnya saja, sudah tua sekalipun tetap masih menuntut ilmu.
Mereka tetap mendatangi majelis-majelis ilmu, padahal ini sudah menjadi ulama. Tetap mendatangi majelis ilmu, tetap mensiarkan ilmu, menyebarkan ilmu, mengamalkan, tambahnya lagi. Itulah yang mengolah Rasulullah itu terhadap mereka. Ya, para ulama-ulama artinya orang yang di dalamnya ada berisi ilmu yang keilmuannya sanadnya sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, ilzam kitab Allah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Tugas kita ini, tugas kita yang kita ini bukan orang wali, bukan orang ulama, bukan orang alim juga, orang biasa. Tapi ujar Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, impian tiga hal yang sampai lepas dalam kehidupan dia. Ilzam kitab Allah, biasakan baca Al-Quran. Ya, kemudian apa lagi? Ya, watba' sunnatan, sunnah-sunnah Nabi diamalkan. Kemudian yang terakhir, waqtad hadakallah bil aslabi, mengumpati para guru-guru kita yang sudah jelas, yang sanadnya jelas. Ya, mereka baca sholawat ada sanadnya, mereka berzikir ada sanadnya, mereka baca dalail ada sanadnya, mereka menuntut ilmu sekalipun ada sanadnya. Masya Allah, saya dapatkan ketika ziarah ke beberapa masyayikh tadi itu mendapatkan sanad-sanad itu. Artinya di sini saya bisa mengintip ternyata yang mereka lakukan semuanya bersanad. Bersanad semua, sampai baca maulid bersanad, baca sholawat bersanad, kemudian ceramah ada sanad, ceramahnya saja ada sanadnya. Inilah yang akhirnya majlisnya barokah, ilmunya barokah, semuanya jamaahnya barokah karena semuanya bersanad. Artinya bersanad di sini tidak lepas daripada hubungannya terhadap orang-orang terdahulu. Kada kosong, kada dapat dari YouTube saja, kada dapat dari komputer saja. Memang bersanad ilmunya itu talaqi min fulan ila fulan ila fulan ila fulan sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sanadnya. Jadi baca sholawat ada sanadnya, zikir ada sanadnya, baca Al-Quran ada sanadnya. Wah, luar biasa. Nah, kita kalau bisa seperti itu, dia mengumpati para guru-guru kita, jangan lepas daripada mereka yang sudah mujur-mujur. Mereka berusaha mengikat kita, mengajari kita, menyelamatkan kita. Jangan sampai kita terkeluar daripada genggamannya. Kalau sampai terkeluar, wah bahaya kita. Bisa jadi Wahabi, na'udzubillah min dzalik. Sanadnya lain kalau jadi Wahabi ini. Bujur-bujur. Kita alhamdulillah, selagi kita ada guru-guru kita, guru jamaah, masya Allah luar biasa beliau. Iya, jasanya besar ini menghubungi Rasulullah. Ilmu-ilmu yang dituangkan oleh beliau yang kita ambil. Ya, karena tidak sembarangan mereka, beliau ini ada sanadnya ilmunya. Ya, dan cintailah seperti beliau ini. Wa qatada hadakallah, ini merupakan hidayah dari Allah. Tadi maka umpati. Wa qatada hadakallah, ini hidayah dari Allah. Hadiah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Berupa seorang alim pembimbing tarbiyah yang mengajari kita, yang mengayomi kita, yang membawa kita, menuntun kita sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpati, jangan dimusuhi, jangan sampai kita terkeluar daripada ayomannya mereka. Mereka orang waqtad hadakallah bil aslabi sabatu ala qadami rasuli wa sahbihi, ya, wa tabi'ina fasallu tabi'in. Kata Imam Abdullah dalam syair yang lainnya, mantapkan langkah kita dengan mengumpati Nabi Muhammad, mengumpati para tabi'in, mengumpati para salaf-salaf kita, gadaman ala gadamin, ya, bijiddin aw za'i, selangkah demi selangkah tetap kita mengumpati langkah-langkahnya mereka, orang-orang terdahulu kita. Ya, kita baca nasyid, mungkin semua orang kada semuanya tahu, ya kan, nasyid kita apa, ya, kayak seperti ini. Ada juga sebagai apa itu yang baca nah, yang pas itunya tuh lah, itu yang banyak ya orang kada tahu di situ. Ya, karena apa? Karena kada tahu, kada bertakun. Bujur-bujur. Akhirnya kada bertakun, kada tahu, timbulan menyalahkan.
Nah, seharusnya bagaimana? Pas bertakun. Ya. Ujar Al-Quran kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertakun. Buruan. Itu pas dzikir itu ada beberapa kalimat ulun kada tahu maksudnya apa itu. Kayaknya diberitahu tuh. Dulu artian itu kayaknya itu kada sembarangan dibaca itu memang ada sanad, memang dari sanadnya kayak itu. Jadi tahu. Jadi kada mudah menyalahkan. Tapi kalau apa itu salah itu kali bacaannya. Kalau usah diumpati itu ujung-ujungnya ingkar. Kenapa? Supan betakon sopan. Anda menyalahkan orang, suudon dengan orang. Yang baca untung, dapat pahala, nambah kumpul untung, dapat pahala, dapat tersambung dengan ulama, dengan Nabi Muhammad SAW, dan menyalahkan kada dapat apa-apa. Bujur bujur. Khoslatan la syai'a fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua macam hal yang tidak ada di atasnya jauh lebih baik. Husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Dan dua perkara yang tidak ada jauh lebih buruk daripada kedua di atasnya. Apa itu? Su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah. Amunnya kita kada tahu, bertakut dengan orang yang tahu, yaitu para ulama. Nah, kayak apa maksudnya haul ini apa? Di mana-mana ada haul, jangan langsung bikin status. Ini bid'ah, ini syirik, ini bubuhan penyembah kuburan. Langsung mau olah status begitu. Padahal ketakut berdahulu lawan Guru Jamal. Guru Jamal kayak apa haulnya, hukumnya apa ini? Adakah dalilnya? Adakah pendapat ulamanya? Adakah kitabnya? Adakah Al-Qur'annya? Bertakut dengan orang yang tahu betul-betul. Jangan asal menyalahkan. Status. Kemudian di Instagram, di YouTube pula berkomentar. Apa itu bubuhannya terpeleng ini. Bubuhannya. Tapi begitu kita pandiri, kita pergi, bukanya, keduanya. Bujur. Padahal ini sumbernya khairat wal masarat. Kita mengadakan haul seperti ini adalah sumber kebaikan, sumber rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Terkumpul para habaib, pasti ada rahmat Allah. Terkumpul para ulama, pasti ada rahmat Allah. Bujur. Inna dzikri shalih tanzilu rahmah. Kita mengesahkan sejarahnya orang-orang soleh, pasti diturunkan rahmat Allah. Apalagi mengesahkan Rasulullah, tambah lagi rahmat Allah, hujan ke tempat tersebut. Bujur. Kalau sudah rahmat Allah turun, bawaan kita yang hadir di sini, tandanya di mana Allah menurunkan rahmatnya kepada kita happy, kita senang, kita bahagia. Bujur. Ada yang galau di sini, ada apa ada? Ada. Yang ngantuk ada pasti. Kalau yang galau ada. Orang ngantuk itu bukan galau, itu saking happy-nya jadi ngantuk. Bujur. Orang yang di rumahnya kada kawa guling, bawa ke majlis, pasti mengantuk. Bujur. Berarti maknanya di majlis itu adalah pembersih dosa. Orang gelisah itu penyakitnya sebuting dosa di situ. Karena ada dosa, ada syawaib, ada kotoran, ada virus, ada masalah dalam hatinya, ada kawa guring. Bujur. Kait ingatan ini. Kalau dirinya seorang ini lain dan ingatnya. Ini masalah. Ini masalah. Kita ingatkan ke binian, kalau bininya seorang pada jadi masalah. Ini bini orang. Bujur. Ini mengolah kada kawa guring tuh, ini gelisah. Bahkan dibalik 10 kali dibaliknya. Kada kawa guring juga, sudah baca ayat kursi. Macam-macam bacaan sudah, macam-macam doa. Tetap mata kayak harus. Kenapa? Hatinya kemana? Bujur. Coba bawa ke majlis, ada apa itu di ramai itu? Itu pemajlisan, duduk habis ke majlis. Nah, mencereng langsung.
happy. Kenapa? Majlis seperti ini tukang duduk bisa menghapus dosa, menghapus kesalahan. Pian datang ke sini, ya dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diganti dengan apa? Diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah illa nada munadin minas sama an qumu maghfuran lakum qad budilat sayi'atukum hasanah. Tidaklah satu kelompok mereka kumpul bersama-sama yang di dalam perkumpulan itu diisi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan seraya Allah memerintahkan kepada mereka, qumu maghfuran lakum, wahai hambaku, bangkitlah kalian karena sehabis acara ditutup menuju rumah kalian masing-masing, maghfuran lakum, sudah dalam keadaan terampuni semua dosa-dosanya. Wabuddilat sayi'atukum hasanah, pasti sudah aku ganti dosa kalian dengan pahala. Datang ke sini bawa dosa, bulik bawa pahala. Makanya nang bulik dari majlis kadada nang marang mutu kadada hemong semuanya ujur. Apalagi parut kanyang nasi kotak dapat, tambahnya lagi amplau dapat, kan dapat ampau aja hemong ujur. Ada dapat nasi kotaknya dapat, ya ada baju minum gin barang, ya ada wadai sudah habis dahulu. sudah nyaman, alhamdulillah. Kenapa orang bisa happy? Karena hati tenang, hati bersih. Orang hati bersih itu bawaannya happy. Bagi para ulama jamaah. Padahal beliau ini beban banyak, bini igaikum. Fitnah yang bujur empat. Iya kan? Iya. Karena halalan thayyibah. Ya, meskipun sudah empat, aku dikawali aja loh, orang nak kena bayi lagi nih kan? Kawal, subhanallah. Tapi kena ibu halalan thayyibah, hati senang, hati bahagia, no problem. Bujur. Ini bini saikum, tapi idopinya banyak, tambahannya banyak. Cuma nang selewat tadi itu, wah, ya, lisah. Ya, ini banyak ini tapi kenapa? Hatinya bersih, masya Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan seperti beliau ini hatinya bersih, diampuni dosanya oleh Allah? Setiap saat yang diilangi majlis taklim, bujur. Orang yang keluar meninggalkan rumahnya menuju ke majlis taklim, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langkah-langkahnya mendapatkan nilai ibadah, berarti pahala yang didapatkan. Tidak mungkin antara pahala dengan dosa ini berubah. Kalau ada dosa, pahala hilang. Kalau ada pahala, dosa hilang. Kalau di majlis insya Allah dosanya hilang, pahalanya numpuk. Alhamdulillah. Tuh kenakan himung badar. Nah, menghadangi nasi kotak sampai dari Villa Tamara tuh kada kau pandir. Ini luar biasa ini orang suci ini. Kada kawa berdosa ini. Kenapa kada kau pandir? Maksudnya apa? Sallallahu alaihi Muhammad kita kada mengerti. Tahu apa? Allahu Akbar. Hawa tapi maknanya luar biasa. Wujud. Kan anak melihat ahli surga punya orang. Nah, di dunia kada kau pandir, di akhirat paling harap pandirnya. Masya Allah, luar biasa. Kada kau berdosa itu sih kayak apa? Kada kau memuji orang, kada kau mengupat orang, kada kau menamimah, kada kau berdusta. Wujud. Pada dusta. Paling jadi paling. Tadi anak hujan kalau jadi kan ada sedih. Bisa jadi kalau ada sedih. Anak turun hujan dan malaikat ada seikum wali di situ. Jangan hujan. Biar selamatan yang lainnya. Nah, memandang nang saikum selamatan, yang lainnya alhamdulillah. Berkah jadi majlis dan seperti ini membawa barokah.
Makanya ini kebiasaan yang berlandaskan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada majlis-majlis seperti ini, kada usah melihat bubuhan hau-hau wahabi-wahabi itu. Pokoknya datangi terus yang kami, datangi terus. Makanya di mata kurat wahabi kada betahnya, ada kekawalan. Ada awalnya dia di situ. Nah, di wadah kita kalau bisa seperti itu, ramaikan gang-gang dengan sholawat, dengan dalailah khairat, dengan berpikiran, dengan majlis talim. Insya Allah barokah kampung kita. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada Syekh Maulana Muhammad Asy'ari, mendapatkan barokah daripada Syekh Guru Sekumpul, mendapatkan barokah daripada para aulia yang ada di kota Samarinda dan ada di Kalimantan Timur. Dan semoga pahala yang kita baca mulai dan tadi sampai ini Allah sampaikan dengan almarhum Haji Sulaiman, khususnya umumnya untuk almarhum arwah-arwah keluarga kita masing-masing, mukminin wal mukminat, semoga mereka hidup dalam barzahnya dan Allah merahmati mereka semuanya, merahmati umat Nabi Muhammad sebelah tangan, merahmati makhluknya Allah sebelah tangan selain daripada syaitanir rajim. Allah irhamhum, Allah rahmati mereka semuanya, Allah rahmati kita semuanya, Allah berkahkan kita semuanya, Allah berikan kita rizki yang banyak dan halal. Allah sambungkan hati kita dengan para ulama, Allah sambungkan hati kita dengan para aulia, Allah sambungkan hati kita dengan hatinya Sayyidina Muhammad. Allah marbut qulubana bi qalbi Sayyidina Muhammad rabtan la yanhal. Ya Allah, ikatlah hati kami dengan dengan hatinya Sayyidina Muhammad SAW, dengan ikatan yang tidak pernah lepas ila yaumil qiyamah, ila yaumil mi'ad, ila yaumi an nalqahu, sampai kami berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa hati yang selamat, membawa hati yang tersambung dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'a man ahab, karena seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Demi Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, kami cinta kepada Nabi Muhammad, kumpulkanlah kami sebertaan dengan Nabi Muhammad kelak seperti mana kau kumpulkan malam hari ini. Demi kecintaan kami kepada Rasulullah, kepada mereka delegasinya Nabi Muhammad, para aulia, para ulama, maka kumpulkanlah kami di akhirat kaina di dalam surga-Mu ya Allah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li akhi wa li abuna Haji Sulaiman wa li arwah abaina wa hajna wa jaddadina wa jaddatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afadhum وَقِمْ نُزُلَهُمْ وَأَوْزِئْ مَدَبَلَهُمْ. اللهم أنزل رحمة الشفاعة والمغفرة على أرواحهم وعلى قبورهم، على روح شيخنا مولانا محمد أرشد البنجلي وشيخنا قدس قنبل وبقية المشايخ والحبائب والعلماء في كوتا سمارندا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم انزل رحمته والشفاعة على أرواحهم وعلى قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجمعنا والحاضرين والحاضرات جميعا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس الأعلى بعد عمر طويل وحال جميل بحق ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.